Saya salut dengan F16. Siapapun yang mendamaikan ini mereka tidak akan mau. Itu Pak Prof. Keinginan apa itu? KPK saja pun mereka mendamaikan orang tak mau. Sebab mereka khawatir jangan sampai ada bermasalah hukum nanti. Itu yang dijaga. Karena kalau mereka ini mundur di dalam pertarungan ini, berarti rakyat akan menilai bahwa dia betitati. Di mana-mana warung kopi itu berbicara ini masalah ini. Itu yang pertama. Yang berikut, saya melihat ini akan berdampak kepada wakil bupati. Karena Pak Wakil Bupati itu saya lihat tidak ada fungsi. Seperti Banda Serep tapi tidak pernah dipakai di dalam. Nah ini persoalannya Pak. Seharusnya Wakil Bupati itu kembali kepada jobnya masing-masing. Tidak pernah bocor ban. Ya. Tidak Dia harus sebagai Wakil Bupati itu pengawasan. Tugasnya itu pengawasan. Coba dia sebagai Wakil Bupati bentuk tim. Kita akan awasi, turun lapangan. Mana proyek-proyek yang mana proyek-proyek yang tidak selesai. Seharusnya itu. Siapapun itu tugasnya itu Pak. Nah oleh karena itu, saya lihat ini pengalihan isu. Kenapa? Banyak hal-hal yang di daerah ini yang proyek-proyeknya tidak selesai. Sehingga DPR saja tutup mata. Sampai ada jalan-jalan yang di sana itu ditanam pohon pisang, pohon pinang. Nah ini yang persoalannya Pak, harusnya DPR juga harus tegas. Walaupun itu dana pen, tapi itu kewenangan juga sebagai wakil rakyat untuk melihat ini. Ini yang persoalannya Pak. Yang berikut, memang ini Pak Bupati kurang komunikasi. Komunikasinya kurang. Sebab mungkin karena dia mengaku sebagai seorang profesor, doktor. Komunikasinya kurang. Sebenarnya ini gampang. Mau gampang itu panggil mereka. Walaupun 475 Mongoli. Tapi karena ini menjauhi teman-teman di DPR, mereka juga sakit hati. Nah, oleh karena itu, F16 itu menjaga jangan sampai ada dana-dana siluman yang bikin celaka pemerintah daerah. Saya salut. Nah oleh karena itu, di APBD 2023 harus diteliti yang benar. Mana hak-hak rakyat, mana itu kepentingan rakyat. Jangan lebih besar kepentingan daerah dengan DPR daripada kepentingan rakyat. Baru kita membawa nama rakyat. Ini yang persoalannya Pak. Saya salut Pak. Asal ini jaga yang betul. Tapi punya dampak juga, andai kata APBD 2023, kalau sikap Bapak ini begini terus ikan akan merugikan rakyat juga. Tapi persoalannya di sini seharusnya pemerintah daerah bupati harus turun tangan ini bagaimana mengkomunikasikan persoalan ini. Itu yang berikut. Kemudian saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Irwan. Pak Bupati itu lupa bahwa masih banyak tokoh-tokoh masyarakat yang harus perlu dirangkul untuk memberikan masukan. Kami sudah berupaya tokoh masyarakat ada kurang lebih 20 orang. Membuat satu pertemuan untuk mencari solusi. Bagaimana pemerintah daerah ini terlalu banyak isu-isu yang berkembang. Ini dan itu kami diterima oleh Ketua DPR menyampaikan unik-uniknya. Dan saya sudah langsung menyurat kepada DPR bahwa surat kami ini harus dijawab dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat ini. Tapi sampai hari ini tidak ada jawabannya.
Saya bukan menyalahkan ketua DPR, tidak. Cuma memang ada kepentingan-kepentingan masing-masing. Teman-teman semua yang saya hormati, mudah-mudahan ini dengan adanya kehadiran F16 ini akan lebih mengarah kepada kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Saya melihat itu. Sehingga saya mohon bantuan pada teman-teman, Pak Wakil Bupati itu harus didorong untuk tetap walaupun dianggap tidak punya apa-apa, tapi dia harus punya kembali kepada fungsi tugasnya sebagai Wakil Bupati. Kan ada undang-undang mengatur itu. Ya. Undang-undang mengatur. Ini saya dengar terakhir berkembang tadi lagi katanya dikasih keluar mobil apa semua. Ini yang persoalan dan ini sudah berkembang di rumah kopi. Sehingga banyak yang marah, Pak. Terus terang ini, saya sendiri sudah naik darah tadi. Kenapa ini tindakan bupati begini? Ternyata setelah dikonfirmasi itu tidak benar. Hanya di mobil di perwakilan katanya, hanya satu digunakan oleh Pak Bupati. Ya. Nah ini persoalannya Pak Iskandar. Jangan isu ini yang berkembang, saya bilang ini. Cek dulu kebenarannya. Ini yang berkembang ini Pak, di rumah kopi tadi ini. Sehingga saya datang sama Pak Ishak, coba dicek dulu kebenaran ini benar atau tidak. Kalau ini benar berarti Pak Hendra ini apa fungsinya sebagai wakil bupati. Ini Pak, saya sudah sampaikan kepada Pak Hendra, Pak Wakil Bupati, karena Anda sebagai wakil bupati yang masih muda, coba tolong ada pendekatan-pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan organisasi-organisasi. Kami terus terang Pak kecewa dengan pemerintah daerah. Ada AMC yang telah dibentuk oleh almarhum Asosiasi Mantan Camat. Kalau masa Pak Bupati itu semua kegiatan apa saja diundang. Baik pemangku menyangkut masalah adat istiadat, masalah kegiatan apa diundang. Tapi sampai hari ini sudah tidak ada. Saya sudah bentuk forum pensiunan para pegawai. Ada, akta notarisnya ada. Saya sudah laporkan ke Pemda, ke Kesbag. Ini apa tujuan kami? Supaya ini merangkul apa yang menjadi diharapkan oleh masyarakat dan membantu bupati dalam mengendalikan pemerintahan. Ini teman-teman sekalian, olehnya itu saya sudah berbicara banyak dengan teman-teman ini. Pikirkan dulu ini pemerintah daerah ini. Ya. Biarlah antara DPR dengan pemerintah, tapi kita bagaimana untuk di tengah-tengah untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu Pak, olehnya itu mudah-mudahan sikap daripada F16 ini sampai seterusnya, sampai ke APBD 2013 teliti. Kalau perlu diteliti baik-baik. Ini tujuannya apa? Sebab itu penjagaan jangan sampai ini. Bab 2013 itu sudah masa tahun politik. Saya sendiri terus terang tadi disampaikan Pak dari Partai Gerindra. Kebetulan saya sebagai ketua Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Yang sekarang ini sudah lolos dalam verifikasi. Tapi tahun lalu sudah, 9 tahun yang lalu sudah lolos. Tapi Provinsi Gorontalo belum ada. Ya, saya melihat ini. Kenapa? Karena kita harus perlu ada perubahan di daerah ini. Jangan gitu terus. Oleh karena itu teman-teman sekalian DPR diharapkan coba evaluasi seluruh program yang ada. Siapa pekerjanya, siapa sudah berapa persen. Ini harus perlu dan kewajiban DPR untuk memanggil kontraktor yang tidak selesai proyeknya, sudah putus kontrak. Tapi sampai hari ini putus kontraknya tidak ada. Dipertanyakan. Nah ini persoalannya Pak, teman-teman sekalian. Sehingga kami dari tokoh masyarakat sangat prihatin ini. Tentang persoalan apa yang disampaikan tadi, menyangkut masalah wanita bercadar. Itu rupanya saya melihat itu adalah hoax, tidak benar itu. Kenapa tidak benar? Kalau itu benar, kalau itu tidak benar, kenapa tidak melapor?
Itu persoalannya. Sebab itu sudah merugikan pemerintah daerah. Sudah merugikan kewibawaan pemerintah daerah. Saya dengar sudah ada laporan tapi ditolak. Ditolak karena harus yang bersangkutan melapor. Seharusnya aliansi apapun boleh karena sebagai masyarakat. Tapi itu adalah pemerintah daerah. Seorang khalifah yang difitnah. Kita punya kewajiban. Apakah nanti ada sanksi dari masyarakat? Nah ini yang persoalannya Pak. Ini daerah adat. Saya sudah desak juga ke lembaga adat. Bagaimana sikap Bapak? Mereka tidak bisa mengatakan karena mereka tidak punya bukti apa. Berarti ternyata ini hanya fitnah. Saya anggap supaya masyarakat tahu bahwa apa yang disampaikan ini secara langsung ini fitnah. Jangan dengar apa yang disampaikan ini. Karena tidak ada penyelesaiannya. Pak Iskandar. Terima kasih Pak. Barangkali itu penyampaian saya. Kita menjaga daerah ini aman. Ya. Mudah-mudahan Pak Bupati dan Wakil Bupati, saya juga tidak pernah melihat bahwa mereka berdua ini makan bersama. Tidak pernah, cuma makan masing-masing. Ya, tidak pernah. Coba lihat di acara-acara mana tidak ada. So harusnya Pak Bupati undang Pak Wakil Bupati, bantu saya wakilkan di sini. Wakilkan saya tidak waktu. Ini yang diminta oleh DPR sebenarnya. Fungsikan Wakil Bupati itu. Ya, jangan salahkan bahwa Pak Wakil Bupati tidak punya kemampuan. Dia sebagai Wakil Bupati kok. Nah, tokoh-tokoh Golkar yang mendominasi di DPR. Inilah teman-teman sekalian. Mohon ini supaya marilah kita bersatu untuk membangun daerah ini. Dan insya Allah 2023 sebagai tahun politik, masing-masing kita merebut suara yang terbanyak. Ya, baik. Insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.